Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Shalom sidang jemaat Tuhan, selamat datang di online service GBAP Bunga Bakung Robinson. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari siapkan hati kita, siapkan diri kita dan catatan kita, serta posisi yang nyaman untuk beribadah. Selamat beribadah, mari memuji Tuhan dan nikmati hadirat-Nya. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Saya mau tanya kepada sidang jemaat Tuhan, siapa yang sudah bersyukur hari ini? Coba lambaikan tanganmu. Kita mau sama-sama bersyukur hari ini di hadapan Tuhan kita, amin. Amin, haleluya. Come on, ayo tepuk tangan sidang jemaat Tuhan yang di rumah. Dengan semangat kita mau menari buat Tuhan kita. Dan kita mau bersyukur, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Dengan iman ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Ayo kita goyangkan badan kita. Kita menari buat Tuhan kita. Mari kita semua katakan lagi. One. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami angkat tanganku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu
semua menari. Yeay. Mari kita katakan semuanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari tepuk tangan di rumah semua, come on. Mari kita semua sama-sama, kita katakan semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu akan berhenti. Meninggikan namamu. Dengan iman kita katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberikan sukacita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita semua mau mempersiapkan hati kita untuk diajar oleh roh yang lembut, roh yang manis yang ada di dalam diri kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan hati kita. Biarlah roh itu yang akan membuat hati kita lembut. Haleluya Yesus. Katakan dari awal, katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dengan rendah hati katakan sama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ya kami mau ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu di dalam ibadah Raya Minggu. Pas ini adalah minggu pertama bulan Maret tahun 2021. Dan saya diberi tema mengenai mimpi yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti senang bermimpi ya. Mimpi itu artinya cita-cita. Sesuatu yang ingin kita jangkau, yang ingin kita capai. Nah, di sini adalah milikilah mimpi yang besar, dream big ya. Jadi banyak orang pasti ya, hamba Tuhan juga mengatakan, ayo mimpi yang besar, ayo mimpi yang besar. Lalu hati kita, pikiran kita itu seperti dipompa ya, seperti dipompa. Nah, pada umumnya mimpi besar yang diingini kebanyakan orang adalah menjadi kaya raya, berkuasa ya, apalagi punya kedudukan, bertitel atau bergelar ya, dan kemudian apalagi menjadi tenar ya, populer, rumah mewah ya, kalau perlu mobil bermerek, depositonya juga besar ya, lalu busana bermerek termasuk tas, aksesoris dan lain-lainnya. Menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Bapak Ibu, mimpi ini salah arah. Tapi siapa yang tidak kepengen seperti tadi? Saya pun sebetulnya kepengen seperti tadi. Tapi ternyata kalau direnungkan, disesuaikan dengan firman Tuhan, itu salah arah. Sebab bertolak belakang dari teladan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sebetulnya banyak tokoh-tokoh Alkitab dengan impian besarnya. Dan impian besar itu sebetulnya bukan dari diri mereka. Memang ada yang dari diri mereka. Tetapi kebanyakan itu diberi oleh Tuhan. Nuh diberi impian besar. Yang memberi adalah Allah Bapa di surga. Yaitu impian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari air bah yang akan menutupi bumi. Ini benar banget ini. Impian ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Caranya adalah membuat bahtera ya. Saya nulisnya kapal besar, tapi kalau saya lihat di Alkitab tuh bahtera ya. Bahtera memang kapal besar ya. Bahtera besar di atas gunung. Bikin kapal di atas gunung Bapak Ibu. Itu tertulis di Kejadian 8 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nah, karakteristik Nuh ini yang unik dan bagus sekali. Dia seorang yang benar di antara orang sejamannya. Saat itu orang hidup tidak bermoral, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dia tidak bercela. Nuh ini tidak bercela, artinya tidak bercacat. Nah, inilah nilai moral dan spiritual yang Tuhan kehendaki untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Nuh ini bergaul dengan Allah. Berarti dia mengenal Allah. Dan kalau bergaul pasti Allah itu mengenal dia Bapak Ibu. Dan kalau orang yang bergaul itu imunitas rohaninya itu tinggi.
ya, imunitas rohaninya kuat, tidak gampang terkontaminasi oleh lingkungannya yang berdosa. Gaya hidup orang sejamannya itu bagaimana Bapak Ibu? Mereka hidup dalam kekerasan, mereka kejam, sadis, ya, mereka asusila, mereka pemerkosa, mereka penculik, mereka punya kelainan seks. Itu zaman Nuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cara hidup mereka rusak. Mereka pengerusak isi bumi, sehingga bumi itu rusak karena mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, semuanya ini dari sudut pandang Allah. Jadi baik terhadap Nuh maupun terhadap orang zamannya, itu Allah yang memberitahukan lewat firman-Nya. Kalau sudut pandang Allah itu pasti selalu benar. Jadi Tuhan sekarang mempercayakan impian yang besar itu kepada Nuh. Sebab apa? Dia berintegritas, dia saleh, dan dia bisa dipercaya. Ya, ini penting sekali. Bisa dipercaya Allah, ini penting sekali. Nah, kita percaya Allah pasti, karena Allah itu tidak mungkin ya curang. Tapi apakah kita ini bisa dipercaya Allah? Nuh bisa dipercaya Allah. Nah, zaman ini kondisi kehidupan manusia itu seperti pada zaman Nuh. Kita akan melihat di Matius 24 ayat 27 sampai ke 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mereka foya-foya, mereka seks bebas, mereka amoral, mereka akan lenyap binasa, itu kata firman Tuhan. Apa impian Tuhan untuk manusia? Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kemauan Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai, padahal dia sabar terhadap kita semua. Ia tidak menghendaki seorang pun binasa, maka kesabarannya dianggap lalai. Ya, ia menghendaki semua orang itu bertobat. Anda dan saya, keluarga kita, dia mau kita semua bertobat. Ya,
sampai kepada preman-preman, ya kalau kita ngomong kasar sekali, bajingan-bajingan, itu pun Tuhan tidak menghendaki mereka itu binasa, mereka menghendaki semuanya itu bertobat. Ya, bencana datang mendadak. Pada zaman Nuh, air bah yang binasakan, datangnya itu mendadak. Semua yang tidak mendengar peringatan dan ajakan untuk masuk bahtera keselamatan, mati hanyut, tenggelam, serta binasa semuanya, teriak-teriak minta tolong, tapi sudah tidak ada pertolongan lagi. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dulu yang melenyapkan orang berdosa adalah banjir, tetapi di akhir zaman ini nanti manusia berdosa akan dilenyapkan binasa karena langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kalau kita ada hujan, mendengarkan geluduk, geledek, ya, menggelegar, guntur, itu saja sudah menakutkan. Unsur-unsur dunia akan lenyap dalam nyala api, bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Terbakar habis Bapak Ibu. Sepertinya sama dengan zaman Nuh dulu. Demikian juga untuk orang di akhir zaman. Bisa jadi sulit percaya. Sudah diberitakan Injil, sudah diberi peringatan, tapi menulikan telinga. Mengapa? Sebab segala sesuatu nampak nyaman. Semua fine-fine aja. Ya, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 yang datang menyerbu dengan tiba-tiba, juga bencana-bencana alam yang mendadak terjadi dan menelan begitu banyak korban. Orang yang bernalar mestinya mikir-mikir, bagaimana andai kata hal itu menimpa kita dan keluarga kita, Bapak Ibu. Maka kita sangat perlu hikmat untuk memahami, jangan abaikan firman Tuhan yang mendidik dan mengajar kita dalam kebenaran. Apakah yang dialami Nuh pada waktu dia taat menjalankan rencana penyelamatan Tuhan bagi orang sejamannya, yaitu mimpi besar dari Tuhan itu? Kemungkinan besar Nuh dan keluarga diejek, dicemooh oleh tetangga dan lingkungannya semua. Ya aneh, ya mana bisa, ndak ada krimis, ndak ada mendung, ndak ada geledek, ndak ada guntur. Masa membuat bahtera di atas gunung? Bahtera Nuh dengan satu pintu pada lambungnya yang Allah sendiri bisa menutup dan membuka, bisa melambangkan Yesus Kristus yang disalib dengan lambungnya luka menganga sebab dilempar dengan lembing oleh pasukan Romawi itu. Bapak Ibu, saat itu orang yang menonton Yesus disalib serta yang lalu lalang di jalan dekat Golgota tempat penyaliban itu, banyak yang mengejek dan mencemooh Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Siapkah kita sebagai orang yang punya impian besar untuk keselamatan jiwa-jiwa juga diejek dan dicela, bahkan kemungkinan dianiaya seperti Yesus penebus, ya, serta apa yang boleh menjadi panutan kita, dia juga dianiaya bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, untuk menjadi orang yang punya mimpi besar, harus berani bayar harga, Bapak Ibu. Saat pertama kali Ibu atau saya perintisan untuk mencari dan menjangkau jiwa-jiwa, Ibu harus berani bayar harga. Keluar masuk kampung pakai sandal jepit, dari kepala sekolah Ibu, ya, alih profesi tanpa gaji, Bapak Ibu, pada waktu perlu waktu untuk berdoa dan tidak jarang harus berpuasa, bayar harga dengan waktu, keteguhan hati, konsistensi, menanggung rasa malu tanpa kekayaan dunia. Dari situ, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, menjangkau satu keluarga ke keluarga yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, ya. Tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna, puji Tuhan. Mulai dari melayani sendiri sampai dengan tim. Ada yang setia, ada yang meninggalkan.
Melayani tidak untuk mencari nama, popularitas, kekayaan, pangkat, kedudukan, dan kekuasaan. Lalu mulai memberi kursus Alkitab, melayani seminar-seminar, sampai mendirikan sekolah Alkitab, dan lanjut sekarang menjadi STT. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembekalan diberikan, terus mengutus yang sudah lulus. Puji Tuhan, gereja-gereja lokal dibangun, dikembangkan dengan cabang-cabangnya. Yayasan dan unit-unit pelayanannya dibangun dengan bidang sosial, edukasi, dan spiritual. Maka ada panti perda, ada panti asuhan, ada sekolah Alkitab, ya, ada juga persekutuan doa hamba-hamba Tuhan pedesaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan membuka juga sekolah-sekolah seperti PAUD, TK, SD, ya, SMP, SMA, SMAK, ya, bahkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus juga. Nah, melayani tanpa pamrih, ya, bercita-cita meraih impian besar yang dari Tuhan tanpa gaji. Saya tidak ambil keuntungan dari semua yang Tuhan suruh lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Pencapaian hanyalah karena Tuhan lewat kebersamaan. Mustahil Ibu bisa menggapai mimpi itu seorang diri, mimpi dari Tuhan tentu saja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang memberi mimpi dan yang membentuk kita menjadi serupa Dia lewat proses, ya, lewat lewat peremukan dan juga lewat penyalipan diri, penyangkalan diri. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara serta cucu-cucu semua, rasanya tidak lengkap bila kita hanya melihat mimpi besar dari Nuh. Namun tidak mungkin jika kita lihat semuanya, sebab amat sangat banyak contoh di dalam Alkitab. Tetapi kita akan melihat beberapa cuplikan kecil-kecil dari contoh-contoh dalam Alkitab. Mimpi besar tetapi motivasinya politik uang. Siapa ini? Itu adalah Nabi Bileam atau Balhum. Dibujuk raja musuh bangsa Israel untuk mengutuki bangsa Israel. Karena politik uang dengan keserakahannya yang sama dengan penyembahan berhala, dia telah melawan Allah Israel yang berkehendak lain. Maka dia bertipu daya lagi dan menggiring umat Israel melakukan perzinahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi hati-hati bila motivasi mimpi besar kita itu adalah uang yang sama dengan keserakahan dan itu sama dengan penyembahan berhala. Hal itu menjerumuskan diri kita sendiri dan mereka yang kita layani, sebab kita akan menggiring orang kepada pemurtatan dengan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Allah dan meremehkan pengorbanan Yesus Kristus. Bileam adalah nabi palsu. Jangan sampai kita menjadi pelayan-pelayan atau orang-orang Kristen palsu yang pasti akan ditolak Tuhan pada akhir hidupnya nanti. Yang kedua, mimpi besar yang bercampur baur dengan dorongan seks yang tidak terkendali. Siapa itu? Samson atau Samson. Dia adalah seorang nazir Allah. Saat roh Allah berkuasa atasnya, dia melawan orang Filistin habis-habisan tanpa kompromi. Dia menang karena dikuasai Roh Kudus serta mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Maka ia berhasil menjalankan mimpi besar yang dari Allah, membela umat Allah. Sayang, selesai berperang, dia dikuasai oleh yang lain. Dia tidak dikuasai Roh Kudus, tidak dipimpin Roh Kudus, tetapi dia dikuasai oleh nafsu daging yang seperti kerbau dicocok hidung. Ia terlelap dan dalam buaya nafsu daging dan tidak mampu untuk melawannya. Semasa tidur, ya, Samson sering tidur dengan wanita pelacur, dan dia juga melawan panggilannya sebagai nazir Allah sampai dia jatuh ke tangan Delila dengan cinta palsunya dan licik hatinya. Bapak Ibu, Samson mengorbankan kenazirannya, yaitu rambutnya yang panjang itu dicukur pelontos habis saat dia tidurnya di pangkuan Delila. Kemudian apa yang terjadi? Saat dia dibangunkan, tidak ada daya lagi pada dirinya. Ia jadi lemah seperti bocah, dituntun sebab sudah dicungkil matanya sampai buta dan disuruh menggiling di tempat pengirikan seperti seekor binatang. Bapak Ibu,
betapa sakitnya mata dijungkil, dan betapa hinanya posisinya menjadi tawanan musuhnya. Bahkan Samson pendekar yang pernah dikjaya itu menjadi buah tutur dan ejekan, bahkan dijadikan lawak melawan anak kecil. Bapak Ibu, sempat dia berseru kepada Tuhan terakhir kali, dan belas kasihan Tuhan turun atas dia, dan dia dengan kekuatan supranaturalnya merangkul, yaitu 2 pilar gedung raksasa. Kemudian dia merobohkan gedung tempat pesta di mana Raja Filistin dan ribuan orang yang menontonnya berada di tempat itu. Orang yang mengejeknya menjadikan dia lawak, mati semuanya. Samson mati bersama mereka semua, tertimbun hidup-hidup dalam reruntuhan bangunan raksasa. Ia sepertinya menang, tetapi rugi besar. Sebab dirinya kehilangan nyawa, keluarganya kehilangan dia, dan Israel kehilangan pahlawannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu pelajaran yang penting untuk kita simak. Jangan sampai mimpi besar kita bercampur dengan dorongan seks yang besar juga. Bapak Ibu, mari kita keluar dari yang cemar seperti kata firman Tuhan, dan bersihkan jubah kita dari percikan-percikan dosa yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, mimpi besar yang salah dan kemudian dibelokkan arah oleh Tuhan Yesus pribadi. Siapa orangnya? Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Siapa Saulus itu? Dengan gembira Saulus itu melihat Stefanus dirajam batu sampai mati. Lalu Stefanus mati dengan wajah tenaga ke atas dan bercahaya-cahaya ke langit. Sebab disambut Yesus di pintu surga. Saulus tetap tidak percaya Yesus bangkit. Sebab apa? Dia Farisi. Bapak Ibu, malah setelah itu dia mau menganiaya orang-orang Kristen di mana-mana. Di dalam kota, di luar kota, dari kota ke kota yang lain. Dengan surat kuasa dari Sanhedrin, yaitu mahkamah agama orang Yahudi, Saulus dengan membawa pasukan berkuda ke Damsyik. Saulus biasa menganiaya orang Kristen, memasukkan mereka ke dalam penjara, bahkan sampai membunuh mereka. Itu mimpi besarnya, itu passionnya, itu kebanggaannya, itu kepuasannya dan kemegahannya. Namun puji Tuhan, mimpi besar Saulus diputar balik arahnya oleh Yesus Kristus sendiri. Sebelum sampai ke Damsyik, Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada Saulus, dan kuda tunggannya jatuh terjerembab. Dan Saulus mendapat penampakan Yesus Kristus secara langsung dan bicara dengan suara dari langit yang Saulus dengar, memberi teguran serta arahan-arahan. Puji Tuhan, Saulus siap berbalik arah untuk mimpi besarnya yang berlawanan arah dengan yang dari Tuhan. Dia dididik langsung oleh Yesus Kristus dan dia menjadi alat Yesus Kristus yang kemudian disebut Rasul Paulus. Dengan mimpi besar, siap menderita bagi Kristus. Dia mengajar, bersaksi, memuridkan, merintis gereja-gereja di beberapa kota dan pulau, mengangkat penatua-penatua jemaat. Dia dipenjara sampai mati dihukum pancung. Lehernya dipotong, mencurahkan darah. Sama seperti Yesus mencurahkan darahnya demi keselamatan jiwa-jiwa. Begitu juga yang dialami Rasul Paulus dengan mimpi besarnya setelah mengenal Kristus. Bagaimana dengan kita? Mari kita dasari mimpi besar kita dengan mengenal Kristus, dikenal Kristus, diajar Kristus, diutus Kristus, bisa dipercaya Kristus, melakukan kehendak Kristus, taat dan berani bayar harga, tekun dan setia sampai mati. Amin. Apa impian besar Anda? Uji dengan firman, uji dengan kesetiaan, tangkap passion Allah di dalamnya, rami impianmu atau visimu dengan doa dan puasa untuk diuji kebenarannya sampai kita yakin bagaimana melahirkannya dan menjalankannya. Hadapi tantangan dan rintangan dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan, hidup dan melangkah dengan iman. Deklarasikan firman iman yang bisa merubah impian menjadi kenyataan. Selamat bermimpi besar dan memperjuangkannya sampai terwujud. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita akan ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup dalam doa, dan setelah itu kita akan akhiri dengan doa Bapa kami, yaitu yang diajarkan Yesus, doa yang sempurna. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sudah izinkan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan tentang mimpi yang besar, supaya kami mempunyai mimpi besar yang tidak salah arah, dan supaya kami mempunyai mimpi besar yang tidak dicampur dengan politik uang, supaya kami mimpi besar yang tidak dicampur dengan dorongan seks yang tidak terkendalikan, supaya kami juga mempunyai mimpi besar yang tidak berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tolonglah kami, mampukanlah kami seperti yang sudah diberitakan oleh firman-Mu, dan ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ini adalah minggu pertama, maka kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Walaupun kita ini ibadah online, Bapak Ibu sudah menyiapkan di rumah masing-masing perjamuan kudusnya. Dan kami memakai cara seperti yang ada di dalam kitab Keluaran, yaitu waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, semua orang disuruh untuk mengadakan perjamuan. Bapak Ibu, kita akan pegang baik roti dan anggur di tangan kanan dan di tangan kiri kita. Kita angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai rasa hormat kita akan korban Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Terimalah dan makanlah. Bapa, ampuni setiap dosa dan salah kami, dan kami siap juga untuk mengampuni kesalahan orang lain. Saat ini kami terima perjamuan kudus roti persekutuan dengan tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita alihkan cawan anggur di tangan kanan kita. Lalu Yesus berkata pada waktu perjamuan malam itu, inilah cawan anggur yang dicurahkan bagimu untuk pengampunan dosamu. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut cawan anggur persekutuan dengan darah-Mu itu ya Tuhan. Dan kami mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya dengan bersekutu dengan darah dan tubuh Yesus melalui perjamuan kudus ini, dosa kami disucikan, impartasi karakter Kristus masuk ke dalam kehidupan kami, dan oleh bilur Yesus sakit penyakit kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita juga saat ini pengolesan minyak, doa pengurapan. Dan saya minta masing-masing yang ada di rumah, yang dituakan, mengurapi baik dirinya sendiri dan kemudian kepada yang lebih muda. Kudus untuk menghadapi kehidupan setiap hari, juga sampai bulan yang akan datang. Bapa dalam surga, kami percaya ada kuasa dalam pengurapan-Mu dengan yaitu lambang minyak urapan ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya sebelum hamba-Mu melayani orang lain, Engkau lebih dulu mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan pengurapan-Mu ini hamba percaya betul-betul mendatangkan satu kekuatan supranatural yang bisa berlaku baik di dalam diri hamba-Mu sendiri, untuk roh, jiwa, dan tubuh hamba-Mu, untuk finansial dan lain-lainnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku lepaskan pengurapan ini juga kepada semua sidang pendengar, dimanapun juga, baik anggota jemaat GBAP di Apartemen Robinson, ataupun yang ada di seluruh Indonesia, bahkan semua persawan di seluruh dunia. Dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kadang-kadang kita bisa merasakan pengurapan itu, kadang-kadang tidak. Tapi pengurapan itu pasti ada. Saya tadi merasakan hangat, ya, tidak terlalu panas, tapi hangat. Dia turun di atas kepala saya. Puji Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Pendeta Mary Hartanti. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pengumuman bagi kita semua. Persembahan GBAP Bunga Bakung Robinson bisa dilakukan via transfer di nomor rekening sebagai berikut atau scan barcode berikut ini. Selanjutnya, ibadah online service GBAP Bunga Bakung Robinson akan dilakukan setiap minggu di channel yang sama. Sekian pengumuman bagi kita semuanya. Keep healthy, keep believe, and keep praying. Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah ini dan kita mengucap syukur sekali karena Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan buka hati, tadakan tangan kita ke atas, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan walaupun kita di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya segala korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali yang kedua kali. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai kita jumpa pula dalam acara-acara ibadah raya minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.